Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan. Akan tetapi, ada sebuah faidah yang menjadi perhatian untuk kita semua sebagai penuntut ilmu. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinihi." Kalau kita melihat dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi." Akan datang kepada manusia suatu zaman, zamanun as-sabiru, suatu zaman orang-orang yang bersabar di dalam agamanya. Kenapa seseorang nanti di akhir zaman orang-orang diwajibkan bersabar, berpegang teguh dan menahan diri untuk berpegang teguh kepada agamanya? Karena pada masa itu banyak sekali ujian dan fitnah serta cobaan. Lalu dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fihim, di antara mereka pada masa-masa yang penuh dengan fitnah, kal-qabidhi, seperti orang yang memegang alal jamri, memegang bara api.
Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kesungguhan seorang mukmin untuk bisa bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pertemuan kita kali ini kita mencoba mempelajari kembali, bersungguh-sungguh kembali di zaman yang penuh dengan fitnah ini seperti orang yang memegang qalqabiri 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, begitu panas dan penuh dengan ujian. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Sebelumnya sampai halaman berapa kita ya ikhwan? Apakah suara Anda bisa terdengar? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Untuk papan tulis di Zoom-nya apakah bisa terlihat? Bisa, Ustaz, jelas. Bisa ya, jelas ya. Qadarullah, ya alhamdulillah ya atas izin Allah ada di antara ummahat yang eh, memberikan ya tab ya yang dimana digunakan untuk saat ini percobaan ya ikhwan di dalam rangka percobaan dan belum begitu lancar ya menggunakan papan tulis lewat Zoom. Jadi mohon dimaklumi kalau ada penulisan yang kurang ya karena sedang berlatih ya. Nah, sampai halaman berapa kita ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Hmm, kalau nggak salah 49, Ustaz. Halaman 49. Alhamdulillah. Ya, pembahasan kita berkaitan dengan apa ya ikhwan? Masih ingat? Eh, Naat man'ud. Naat man'ud. Berkaitan dengan naat man'ud. Ada yang masih ingat apa itu an-na'tu? Ya, wal man'utu. Ya, apa itu an-na'tu? Apa itu al-man'utu? Ya, kita menyebutnya itu adalah as-sifatu wal mausuf. Ya, as-sifatu wal mausuf. An-na'tu wal man'ut. Sifat dan yang disifati. Contohnya apa? Ya, ikhwan. Contohnya kalau kita tahu di dalam buku ada kalimat al-arabiyyatu. Lugatun. Al-arabiyyatu lugatun. Sahlatun. Ya. Lugatun sahlatun. Yang mana naatnya, yang mana man'utnya ya, ikhwan? Naat man'ud. Mm-mm. Naat, naat itu kan sifatnya, ya, Ustaz. Mm-mm. Sifatnya berarti sahlatun. Iya, ya. Eh, Naatnya adalah sahlatun. Ya, ini naat nun. Ya, man'utnya adalah apa? Al-lugatu Arabiyah. Lugatun. Ya, Lugatu. lugatun. Dan naat man'ut ini adalah bagian dari susunan khobar. Khabar. Ya, al-arabiyah adalah Mubtada. mubtada. Masya Allah.
ya. Alhamdulillah, ini murojaah kita berkaitan dengan na'at dan man'ut, ya, dan sifat dan yang disifati. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam ayat suci Al-Quran yang tanpa kita sadari, ternyata kita juga tahu ya, itu adalah na'at dan man'ut, ya. Di antaranya, surah An-Nas ayat keempat. Nah, ada yang tahu apa bunyinya surah An-Nas ayat keempat? Min syarri waswasil khannas. Iya, mil syarri Waswasil khannas. alwas was si alwaswasi al khonnas al khonnas, ya. Nah, ini jelas nih, khonnas. Wah, ada huruf sin di sini. Ya, kalau bisa dilihat, al-waswasi ini adalah susunan naat, ya. Di sini ada naatnya, ya. Lalu ada apa? Man'ut. 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 Nah, ya. Man'ut. Ini sifatnya, ya. Sifatnya, ya, ini adalah mausuf, nama lain dari naat, man'ut, ya. Nah, ini adalah bagian yang harus dipahami pada pelajaran kita. Jangan sampai terlupakan. Kenapa demikian? Karena pembahasan tentang susunan kalimat hanya ada 3 yang kita pelajari. Nah, apa saja itu? Ya, kita lihat ya di bawahnya. Ana akan tuliskan, ya. Mohon dicatat juga ya. Yang pertama adalah susunan mubtada, ya, wa khobar. Yang kedua adalah susunan naat wa man'ut. Yang ketiga adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Hanya ada 3 yang antum akan terus temukan di dalam Al-Quran ataupun dalam penjelasan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiki nabiha. Tidak akan keluar dari pembahasan ini. Ya, jadi susunan di dalam bahasa Arab yang kita pelajari hanya ada 3. Apa saja ya, ikhwan? Mubtada khobar, Heeh, naat naat man'ut, dan man'ut. mudhof wa mudhof ilaih. Iya, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Nah, eh, contoh, ya, contoh dari mubtada khobar. Apa contohnya? Contohnya, misalkan Alkitabu jadi Jadidun. jadidun, ya, jadidun, ya. Alkitabu jadidun. Mana mubtadanya, mana khobarnya, ikhwan? Mubtadanya al-kitabu. Alkitabu. Khobarnya Jadidun.
jadidun. Ya, sahih. Ini sudah jelas bagian dari susunan mubtada khobar. Pondasinya adalah susunan mubtada khobar. Yang satu mubtadanya wajib beralif lam. Ya, khobarnya tidak wajib beralif lam. Ini harus diingat. Ya. Nah, kalau susunan naat man'ut, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga barusan, ya, al-arabiyatu logotun sahlatun misalkan. Ya, itu contohnya. Naat dan man'ut. Ya. Dimana kalau dia beralif lam, maka beralif lam semua. Ya, beralif lam semua. Contohnya, tadi tidak beralif lam, lugotun sahlatun. Nah, lugotun sahlatun. Nah, ini sama-sama tidak menggunakan alif lam. Ciri-ciri dari apa? Naat dan Man'ut. man'ut. Ya. Oh, Bisa juga susunannya kebalikannya. Ya. Atau al-lugatu as-sahlatu. Ya. Sama-sama pakai alif lam. Ini adalah susunan naat dan naat dan man'ut. man'ut. Sahih. Ya. Nah, ini basic dasarnya. Contoh mudhof wa mudhofun ilaih berikutnya. Ya. Hmm. Contohnya sayyaratul mudiri. Ya. Sayyaratul mudiri. Di sini tidak pakai alif lam mudhofnya. Mudhofun ilaihinya beralif lam. Ya. Maka ini otomatis bagian dari susunan mudhof. Ini adalah mudhof. Ini adalah mudhofun ilaihi. Ya. Dengan susunan ini sudah membuktikan bahwa ada 3 rumus. Ya, dan rumus ini bisa dikombinasikan, ya ikhwan. Ya, contohnya yang dikombinasikan, ya tadi sudah dijelaskan. Ya, kita kasih contoh ya, misalkan di mubtada khobar yang bergabung dengan naat man'ut. Tadi ada contohnya atau contoh lain misalkan hadza kitabun jadidun. Ya, ya. Hadza adalah mubtada. Jadidun, kitabun jadidun adalah khobar. Di dalam khobar ada namanya susunan apa? Naat Naat man'ut. man'ut. Nah, ini bahwa mubtada khobar yang di dalamnya ada naat man'ut. Ya. Kalau mubtada khobar yang ada mudhof wa mudhofun ilaihinya. Contohnya Ada. yang ada mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Sayyaratul mudiri misalkan. Ya. Oh, hadhihi sayyaratul mudiri misalkan lebih gampang. Ya. Ini paling gampang. Hadhihi sayyaratul al-mudiri.
Nah, ini susunan hadhihi adalah mubtada. Mubtada. Sayyaratul mudiri adalah Khobar. khobar. Di dalamnya ada namanya mudhaf. Ada lagi namanya mudhafun ilaihi. Ilaihi. Ya. Nah, ini semua adalah bagian dari pembahasan kita tentang susunan kalimat yang tidak akan keluar, ya. Ya, tidak akan keluar dari konteks ini. Pasti akan membahas tentang ini, hadhihi sayyaratul mudiri, tentang mubtada khobar, na'at man'ut, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Tidak akan keluar dari pembahasan ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah? Ya, Maafi soal. alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita buka di dalam kitab di halaman 49. Ya, bagian 4, Iqra. Bacalah. Nah, bagian 3 sudah kita bahas ya. Alaysa kadzalik ya, ikhwan? Hmm. Rasanya belum, Ustaz. Belum ya. Baru bagian 2 itu juga baru nomor 4 kalau nggak salah kemarin. Bagian 2 baru nomor 4. Baik, kita coba untuk melanjutkan latihan kita di halaman ya 49 bagian 2 ya. Nomor 3 sudah masuk ke nomor 4. Alaysa kadzalik? Bagian nomor 5, Ustaz. Oh, nomor 5 Sekarang nomor ya. 5 ya. Sekarang nomor 5. Baik, kita bahas ya di sini. Silakan antum baca bersama-sama nomor 5 ya. Wahid itnan salasa. Uh, At-tufahu At-tufahu fakihatu. at-tufahu fakihatun. Apa nih kira-kira? Fakihatun. At-tufahu fakihatun. Ya, at-tufahu fakihatun. Fakihatun apa kira-kira? Ya. At-tufah kita bahas ya. Bisa dilihat di papan tulisnya. Hmm. At-tufahu. Tufahu. Artinya buah apel. Fakihatun. Ya. Buah apel adalah buah. Yang apa kira-kira? Ini bagian Hmm. dari susunan naat man'ut nih. Manis kali ya, Ustaz? Manis atau kalau di buku lezat. Apa lezat bahasa Arabnya? Ladhiz, Ladhiz. ladhidatun. Ya, ya. Bisa terlihat di papan tulisnya, ya ikhwan? Bisa. Bisa ya. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Memiliki susunan mubtada at-tufahu fakihatun ladhidatun adalah khobar. Di dalam khobar ada susunan apa namanya? Naat man'ut. Naat man'ut ladhidatun adalah naat, fakihatun adalah man'ut ya. Wah, Ini poinnya bahwa pelajaran kita ada dua rumusan. Yang pertama adalah mubtada khobar, yang kedua adalah naat dan man'ut. Fahimtum insyaallah? fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah.
Thayyib. Kita lanjutkan rakam sitta. Ana mudarrisun titik titik titik. Nah, kira-kira apa nih ya ikhwan? Ini ana hapus ya. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Guru apa? Karena kita belajar tentang naat man'ut nih. Hmm, Guru bisa guru baru, guru lama, guru pintar, ya. Ana, ya, mudarrisun. mudarrisun jadidun. Masya Guru baru. Allah. Jadidun. Mudarrisun jadidun. Dan ini adalah susunan yang sama dengan yang di atas nih. Tufah. Yaitu susunan mubtada khobar di dalamnya ada naat man'ut. Saya adalah guru baru. Ya. Kalau guru Hmm. lama apa bahasa Arabnya? Lama apa ya? Lama Kodimun. apa? Qadimun, mumtaz. Kodimun. Ya, qadimun. Nah, seperti ini tulisannya qadimun. Ya. Ini adalah pembahasan berkaitan dengan mufradat, pengayaan mufradat juga ya. Kita lanjut ke rakam sab'ah, Muhammadun tabibun. Kalau kita lihat Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Dokter apa? Uh, Karena kita belajar naat man'ut, dokter apa kira-kira? dokter. Jangan jadi don lagi. Gantilah Dokter. yang lain. Yang kaya raya, dokter kaya. Apa dokter kaya? Oh, Goniyun. Goniyun mumtaz. Ya, Goniyun. Ya, jelas di sini susunannya mubtada khobar, Muhammad mubtada, Tobibun Goniyun khobar, dalamnya ada naat dan man'ut. Masya Allah. Ya, sahih. Berikutnya ya ikhwan. Silakan dibaca nomor 8. Wahid Itsnan Salasa. Al Inkiliziyah. Mm-mm, Al Inkiliziyatu mm-mm. lughatun lughatun Lugatun sahlun. sah Sahlun. sahlun. Sahlun apa ya? Mudah apa ya, Tat? Oh, sahlun, sahih. Sahlun ya, Ya, benar ya. sahlun. Ya, karena ngikutin yang ini ya. Al-Arabiyah tadi ya. Hmm. Ya, Al-Inkiliziyah. Kalau kita lihat sahlun artinya apa? Sahlun mudah. Kalau susah apa bahasa Arabnya? Hmm. Nah, ini Anda tulisin. Bisa terbaca. Ke, ketutupan. Nah, Hmm. sokbun. So'bun. Ya, so'bun. Ya. Al-Inkiliziyatu lugatun. Karena dia lugatun, ada apa namanya nih? Lugatun itu kan ada tak marbutoh ya. Iya. Nah, maka ya dia harus mengikuti sifatnya atau naatnya harus mu'anas juga. Jadi apa? Oh, So, sok sok batun apa? nah, so batun. Sok batun oh ya. Ya, ada di papan tulis bisa dilihat ya. Lugatun so batun. Nah, ya.
fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah, alhamdulillah. Baik, rakam tis'ah. Anta tolibun. Apa kira-kira nih? Anta tolibun. Apakah kamu murid? Murid apa? Anta tolibun. Heeh. Kodimun. Masya Allah. Ya, anta tolibun kodimun. Nah, ada di sini ya, kodimun. Ya, kalau kita lihat lagi, ya ada banyak sifat itu, ya ikhwan. Murid yang miskin, apa bahasa Arabnya? Eh, Anta tolibun miskinun. Miskin miskinun. itu kan bahasa Ya. Arab, ya. Nah, miskinun. Nah, atau fakirun, ya, Miskinun. fakirun, Iya. Nggak enak ya. tapi nanyanya. Nggak enak ya, ya, nggak enak, Ah, ya. Tapi ini contoh aja ya, contoh saja fakirun. Nah, seperti ini, ya. Baik. Berikutnya, rakam asyarah. Al-Qahiratu Madinatun. Madinatun apa kira-kira? kota. Kota. Iya. Qahiratun. Kairo kota. Heeh. Kota yang indah apa ya? Jamilatun. Masya Allah. Ya, bisa dilihat di bawahnya. Al-Qahiratu Madinatun. Madinah itu kota ya. Madinatun Jamilatun. Ya. Kalau yang lain, bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Ya. Jamilatun. Diganti dengan apa? Luas. Apa bahasa Arabnya? Hmm, Kabirotun boleh nggak? Kabiratun besar. Boleh. Besar. Nah, ini ada nih. Ana tulis di sini. Bisa terlihat tidak? Madinatun apa? Wasiatun. Al-Qahiratu Eh, wasi'atun. wasiatun. Wasi'atun. Ya, luas. Ya. Kairo adalah kota yang luas. Ya. Ya, kalau kita tahu ya, Kairo adalah apa? Al-asimatu mal-asima ya adalah kota ibu kota dari negara apa? Mesir. Ya, Ini Misr. Dari Mesir ya. Ya, dari ibu kota Mesir. Nah, ya, alhamdulillah. Ini bagian 2. Kita coba lagi latihan di bagian 3 ya, kawan. Ya, kalau di buku kita lihat fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Mohon diperhatikan dan dilihat di halaman 49. Letakkan fil makan di tempat khali kosong fil jumalil atiyah. Kalimat berikut man'utan ya yang disifatinya munasiban yang cocok. Ya, al-arabiyah titik-titik sahlatun. Ya, kira-kira apa nih, ya ikhwan? Al-arabiyah titik-titik sahlatun. Lughatun. Lugatun mumtaz, ya. Al-arabiyah, ya. Lugatun sahlatun. Sesuai dengan contoh di awal ya. Di awal tadi. Masya Allah, mumtaz. Ya. Lalu berikutnya, kita percepat. Ya. Ana titik-titik kodimun. Wah, gampang ini. Ana tolibun. Kodimun. Tolibun, bukan tolibun. Oh, Panjang, tolibun. toknya panjang. Ya. Tolibun. Ya, tulisannya seperti ini. Tolibun. Tolibun. Ya.
Talibun. Nah, artinya adalah pelajar yang lama. Ya, pelajar yang lama. Alhamdulillah. Lalu berikutnya ada apa itu? Ammarun titik-titik Goniun. Apa kira-kira? Tajirun. Iya, Waniyun. Ammarun ya. Tajirun Goni Goniyun. Ya, Tajirun Goniyun. Ya. Atau Mudarrisun Goniyun, bisa juga kan? Bisa. Iya, bisa juga ya. Kan begitu. Oleh karena itu, apa saja bisa dimasukkan yang disifati ya. Rakam arba'ah. Hada titik-titik maksurun. Apa kira-kira ya, ikhwan? Hada Surun. titik-titik-titik maksurun. Apa yang patah? Atah. Atah. Nah, apa nih di papan tulisannya? Ada kolamun. Qalamun maksurun bisa. Hadza kitabun maksurun, rusak ya, patah, rusak sama ya, bisa juga. Hadza maktabun maksurun, bisa juga. Ya, Hmm. seperti itu. Ya. Rakam hamsa ya, Faisalun titik-titik kaslanu. Apa kira-kira? Faisal. Tolibun. Tolibun, bisa. Tolibun mulu ini. Kaslan itu malas ya, Malas. Sab? Malas sekali. Oh iya. Kaslan. Bisa juga tobibun. Wah, bahaya bisa. Waduh, bahaya ya. Bahaya. Ya, bahaya ya. Tapi kan kenyataannya begitu bukannya ya? Bukannya sindiran itu ya. Ya. Ya, dokter itu kan cuman periksa udah selesai gitu ya. Kayaknya kelihatannya malas untuk memeriksa orang. Tapi kita tidak boleh suudzon ya, husnuzon. Memang begitu kali prosedurnya. Ya, ngantrinya lama, pas dicek sebentar. Sebentar. Iya, harusnya rawat inap sepekan karena BPJS hanya 3 hari, ya kan? Hmm. Ya, ya. Naam, ya. Ini diantara contoh ya, masya Allah. Hal min soal ada yang ditanyakan ya, ikhwan. Kita coba untuk sesuai dengan kitab dulu ya, Durus Lughah, karena pembahasan kita jangan sampai lupa ya untuk dibahas ya. Baik, selanjutnya bagian 4, antum melihat dulu bagian 4 ya. Di sini ada beberapa kosakata yang tidak boleh bertanwin ya, tidak boleh bertanwin. Nah, kosakata ini yang tidak boleh bertanwin di dalam bahasa Arab disebut dengan, mohon dicatat, mamnu, mamnuun minas sorfi. Ya, mamnuun minas sorfi. Apa itu mamnuun minas sorfi? Salah satu jenis kosakata. Kalau tadi mubtada khobar, naat man'ut, ya, dan apa namanya, mudhaf wa mudhafun ilaih itu jenis susunan. Nah, kalau yang ini yang kita bahas jenis kosakata. Kan ada ana, nah itu domir, jenis kosakatanya. Hadza itu namanya isim isyarah, kata tunjuk. Nah, ini ada namanya mamnu'un minas sarf. Ya. Nah, mamnu'un minas sarf ini adalah kosakata yang tidak boleh bertanwin.
Ya, di antaranya dulu kita belajar nama orang, perempuan. Contohnya apa di sini, ya ikhwan? Tulisannya apa ini? Aisyah. Ya, Aisyah tuh. Ya, nama orang. Ada lagi sekarang sifat kaslanu. Nah, ini tidak boleh bertanwin nih. Dia harus doma harakat akhirnya. Artinya sangat malas. Diambil dari kosakata asalnya. Kosakata asalnya adalah kasalun. Pernah dengar? Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas. Nah, kasalun itu artinya malas. Kalau kaslanu sangat malas. Ya. Nah, ada lagi namanya jawanu. Diambil dari kata ju'. Ju'un. Ya. Ada gak di Al-Quran? Ada. Dalam surat Quraisy tuh. Ya. Ayat terakhir. Ada yang bisa membacakan? Surat Quraisy ayat terakhir. Apa bunyinya? Surat Alladzi Quraisy. at'amahum min Inju. Min ju'. Masya Allah. Ya. Sangat jelas di situ. Di dalam Al-Quran ya. At'amahum min ju'i. Ya. Sudah jelas tuh. Ya. Artinya sangat lapar, jauhan. Ya. Lalu berikutnya apa tulisannya? Apa? Syanu. Syanu. Diambil dari kata atosh, atoshun, atoshun. Ya. 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 Artinya apa? Sangat haus. Haus. Ya. Sangat haus, atoshun. Atoshun. Ya. Atoshan. Nah, ada lagi godban. Ya, godbanu. Ya. Asal kosakatanya dari kata gobobun. Godobun. Gobobun. La takdob. Itu kata kerjanya. La takdob. Marah. La takdob. Marah, betul. Berarti kalau La takdob. godban, apa? Sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Mumtaz. Ya. Godban. Ya. Ana godban. Saya sangat marah. Ya. Ya. Dan terakhir, ini adalah tulisannya mal'anu. Ya, hanya saja ada panjang dibacanya ya. Mal'an. Nu. Ya. Mal'anu. Ya. Diambil dari kata mal'anun. Ya. Mal'anun. Ya. Artinya adalah apa?
Kalau kita ngisi air di bak atau di gelas sampai apa? Luber Sampai itu penuh. namanya apa? Penuh. Sahih. Nah, ini adalah mal'an artinya sangat penuh. Ya. Bagian dari mamnu'un minas sarf. Ya, mamnu'un minas sarf. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ya ikhwan? Untuk yang nggak boleh bertanwin, Ustaz, ini Mm-mm. hanya ini aja ya, Ustaz? Atau sebenarnya masih banyak, tapi kita harus hafal ini dulu? Betul, masih luas. Ibarat Oh, kata antum masih di tangga pertama ya. Mamnu minas sarf hmm, itu sangat luas. Itu ada di buku Durusul Lugah jilid pertama, pelajaran ke-22, 23 ya. Itu pun masih hmm, dasar, baru naik tangga lagi tuh stepnya. Step kedua, ketiga. Nanti ada pada di jilid kedua step berikutnya. Ya, dan oh, pelajaran mamnu minas sarf itu sangat luas. hmm, Ya. Jadi bukan hanya sebatas sampai sifat saja. Nama orang, nanti antum akan menemukan lagi nama orang yang ada tak marbutohnya, tapi dia laki-laki. hmm. Seperti Hudzaifah, Oh, Muawiyah, oh, gitu iya. ya. Maisarah. Hamzah, Maisarah. Hmm, Yaitu juga mamnu' minas sarf. Dan masih banyak lagi mamnu' minas sarf yang harus dipelajari. Tapi ya itulah bahasa Arab ya, harus mahlan-mahlan, pelan-pelan ya ikhwan. Tidak boleh banyak-banyak ya belajar tentang pelajaran Durusul Lugha, khawatir nanti ya puyeng ya, pusing gitu ya. Seperti itu ya. Hal min soal. Jadi kita pembatasan materi mamnu minas sarf sampai di sini. Ada yang ditanyakan ya ikhwan selain mamnu minas sarf? Nat man'ut insyaallah aman ya, bisa dipahami ya. insya Allah. Insyaallah bisa dipahami ya. Dan eh, contoh-contoh di dalam ayat Al-Qur'an itu mohon dipelajari. Karena pekan depan kita akan masuk kepada implementasi di dalam ayat suci Al-Qur'an ya. Bahasa Arab di dalam ayat suci Al-Qur'an. Terakhir sampai surat apa ya? Terakhir surat Al-Qari'ah. 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 Ya, berarti pekan depan kita masuk ke dalam surah Al-Adiyat. Mohon disiapkan ya. Surah Al-Adiyat. Ini Al-Adiyat ini bahasanya sastra ya, bahasanya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabbihat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat yang jelas. Kita nggak perlu berpikir pusing-pusing gitu ya. Tapi ada yang memang eh, ayat tersebut ya memiliki makna yang sangat amat luas. Ya, seperti ini nih dalam surah Al-Adiyat ini. Artinya kuda pacu atau kuda perang ya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya ikhwan? Ya penting ya kita belajar bahasa Arab juga selain menambah wawasan ya kita juga menjadi apa namanya motivasi buat kita ya ikhwan. Kenapa demikian? Karena anak sendiri pun ya sampai saat ini sedang mempelajari dari mana ya, dari jalur apa bahasa Arab itu berasal. Karena kita kalau melihat dari fakta sejarahnya ya, bahasa yang tertua di dunia bukan bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa apa? Bahasa tertua yang eh, benar-benar tertulis ya di dalam sejarah
ya, dan juga peninggalan-peninggalan ya asli ya, seperti bahasanya Nabi Nuh. Ya, kenapa kok bisa muncul bahasa Arab? Itu sampai kita teliti ya. Dan ternyata ya, itu berasal dari daerah ya yang menjadi cikal bakal keturunannya Nabi Nuh. Ada yang tahu Nabi Nuh ini eh, tinggalnya di mana? Wah, nggak ada yang tahu. Repot ini. Nuh di Irak bukan? Iya, betul, sahih. Ya, Nabi Nuh itu lahir di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris namanya, lebih tepatnya. Ya, Iya. ya, riwayat yang lebih mendekati kebenaran karena ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan lahirnya di Kuwait. Ada yang menyebutnya lahir di Kufah, perbatasan ya, Arab Saudi dengan Irak, ya. Nah, ada yang terdekat di perbatasan antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris yang menjadi peradaban manusia di zaman itu setelah air bah ya, di daerah yang namanya Mesopotamia ya. Mereka menyebutnya di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis yaitu daerahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia. Disitulah ternyata perkumpulan bangsa-bangsa sampai terpecah ya di daerah-daerah selatan yang dari keturunan Nabi Nuh dari jalur Nabi Hud dan Nabi Saleh, dan setelah itu diteruskan oleh Nabi Syuaib ya. Nah, ternyata ya bahasa Arab itu berasal dari sana ya, dari bahasa yang dahulu Allah turunkan. Nah, pertanyaan kedua, kalau antum suka dengan sejarah, akan mendapati fakta yang mencengangkan bahwasanya bahasa Arab ini ya dikatakan oleh sebagian ulama bahasa Nabi Adam ya. Bahasa Nabi Adam adalah bahasa Arab. Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama dengan lisan, bukan dengan tulisan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya yaitu eh, apa namanya? Cucunya atau cicitnya dari Nabi Adam, cicit-cicitnya Nabi Adam yaitu Nabi Idris alaihi salam. Ya, sehingga Allah berikan mukjizat apa bisa menulis. Ya. Ternyata tulisan itu adalah tulisan yang dimana berasal dari bahasa Arab yang dahulu ya, dan saat ini sudah tidak digunakan ya. Itulah yang menjadi perhatian bagi kita, kenapa Allah menggunakan ya firman yang terakhir, kitab suci terakhir menggunakan bahasa bahasa Arab, karena kemuliaan bahasa Arab selain bahasa Ibrani juga ada kemuliaan dari bahasa bahasa para nabi yaitu bahasa Arab. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan ya ikhwan. Maafi soal. Maafi soal. Apakah kalau menggunakan whiteboard di Zoom ini menyulitkan atau malah lebih mudah ya ikhwan? Ingin mendengarkan pendapat juga nih. Ya. Lebih mudah, Ustaz. Lebih mudah malah ya. Oh, ya, cuman harus Cuman beradaptasi dengan ini ya. adaptasi pencet-pencetnya.
Oh, pasti Iya. pencet-pencetnya ya? Iya, I ya. ini kalau di Ada rekaman ada gambarnya nggak sih Ustadz ya? belum tahu, makanya mau kita Oh, coba ya. Kita coba nih lagi direkam, ya. Ada masukan dari Ummahat gitu ya. Coba pakai ini, whiteboard gitu ya, yang ada di Zoom untuk memudahkan, ya. Karena mungkin melihat papan tulis Ana butek ya, kurang 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 putih ya, belum dibersihkan, ya. Jadi harus, eee, dikasih contoh di whiteboard nih, ini kita percobaan ya, percobaan untuk pertama kali setelah sekian 8 tahun ya, Ana mengajar menggunakan Zoom, pakai papan tulis gitu ya. Makanya ini, kalau memang kesulitan, ya nanti kita akan beralih kembali ke papan tulis, ya. Maka kita ingin mendengarkan pendapat antum ya, kira-kira memudahkan atau malah menyulitkan? Memudahkan sih, Ustaz. Tapi tadi sempat di handphone nge-blank Heeh. gitu, jadi sempat keluar dulu terus masuk lagi terus muncul lagi. Oh, iya iya, baik baik. Terkait dengan ini ya, apa namanya, teknis mungkin ya? Mhm. Baik, tapi ala kulli hal ya terkait dengan whiteboard ini kita bisa pahami ya. Tinggal, beradaptasi, Anda juga sedang beradaptasi ya dengan tulisan, ya biasa pakai tulisan hot ya. Ini tulisan menggunakan ini terlalu sensitif terkadang ya. Jadi mohon dimaklumi dengan kondisi saat ini. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang naat dan man'ut ya, insyaallah mohon dicatat untuk pekan depan dalam surah Al-Adiyat ya. Pembahasan kita dalam surah Al-Adiyat ya. Adian. Ya. Dan pembahasan ini diharapkan bisa hadir ya semuanya ya, termasuk apa namanya, pembahasan yang sangat menarik ya untuk di pekan depan. Sayang kalau tidak hadir ya. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk antum semua dan semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Jazakallah Ustaz. Ustadz. Barakallahu fiik.